Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Allah untuk kasih setianya yang memelihara kita dapat menikmati hari ini, hari karunia-Nya. Sebelum memulai segala aktivitas kita, mari bersama kita mempersiapkan diri untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita siapkan bacaan kita dari Roma pasal 9 ayat 30 sampai pasal 10 ayat 4. Sebelum bagian Alkitab ini kita baca, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Karena kasih dan anugerah-Mu-lah ya Allah, kami telah menikmati istirahat kami sepanjang malam yang telah berlalu, dan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh penuh keberkatan baru. Sebelum memulai segala aktivitas kami rindu untuk bersama membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Namun kami sadar kami ini terbatas, kami penuh dengan kelemahan. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus akan menolong kami untuk kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui kebenaran firman ini, dan kami dapat melakukannya di dalam sepanjang hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Roma pasal 9 ayat 30 sampai pasal 10 ayat 4 dengan judul perikop keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Ternyata bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran berdasarkan iman. Sedangkan Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidak sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan berdasarkan iman, tetapi seakan-akan berdasarkan perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti tertulis, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sandungan dan sebuah batu besar yang membuat orang jatuh. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Saudara-saudara, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Amin. Giat beragama, tapi jangan menolak Dia. Tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman bukanlah sekedar daftar peraturan belaka yang cukup sebatas tradisi. Iman bukan pula sekedar soal jangan ini dan jangan itu, melainkan iman adalah kebenaran yang berpusat pada Kristus. Tema utama dalam kitab Roma adalah pembenaran oleh iman. Rasul Paulus menyampaikan firman Allah khususnya dalam Roma 9 ayat 30 sampai pasal 10 ayat 4 yang menegur orang Israel yang menonjolkan perbuatan mereka. Mereka mengejar kebenaran dengan perbuatan, bukan dengan iman. Akibatnya, Israel tidak pernah sampai kepada hukum yang mendatangkan kebenaran. Mereka tersandung oleh pikirannya sendiri karena menonjolkan perbuatan. Maka Israel jatuh pada mengandalkan kekuatan sendiri, bukan anugerah Allah. Israel berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka tidak mengenal kebenaran yang sejati, yaitu Kristus yang adalah kegenapan hukum Taurat. Pernahkah kita juga jatuh pada godaan menonjolkan perbuatan? Tahu, bahkan mungkin kelihatan sangat sibuk untuk Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar.
atau tergoda mendirikan kebenaran kita sendiri. Ya, banyak orang seringkali kelihatan berupaya mau menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sayangnya mereka menggunakan cara sendiri, bukan iman kepada Kristus. Kelihatan giat untuk Tuhan, tetapi sesungguhnya menolak Dia karena kesalehannya berdasarkan perbuatan dan kebenaran sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kebenaran hanya oleh iman kepada Kristus. Mari belajar dan bertumbuh dalam pengertian firman Tuhan, dan dengan pengertian itu, giat kita memuliakan Tuhan, bukan menolak Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, bahwa melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, melalui iman yang terus bertumbuh, kami sampai hari ini tetap berpegang teguh pada iman kami, dan membawa hidup kami menjadi sebuah kebenaran yang berpusat pada Kristus. Kami mohon dalam banyak tantangan kehidupan ini, banyaknya godaan, kami akan menjadi orang-orang yang senantiasa hidup taat melakukan kehendak-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, hari ini akan kami jalani dalam kasih dan anugerah-Mu, sehingga pekerjaan kami, berbagai tanggung jawab kami, pendidikan anak cucu kami, semua akan kami jalani dengan penuh sukacita di dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami mohon ya Tuhan, dalam segala keterbatasan ini, kami akan terus bersaksi tentang kasih Kristus. Engkau memberkati kami ya Bapa dengan tubuh yang sehat dan kuat, agar dapat menjalani hari ini dengan kasih dan anugerah-Mu. Dimanapun kami berada, kasih, damai, dan sukacita akan terus kami nyatakan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul karena sakit. Lawatlah mereka sehingga mereka menikmati kesembuhan yang sempurna di dalam kasih dan anugerah Allah. Mereka yang sedang bergumul di dalam duka cita, bergumul dalam berbagai persoalan kehidupan, Tuhan hampiri mereka, meneguhkan iman mereka agar tetap kuat dalam berbagai pergumulan hidup. Bersyukur bersama jemaat Tuhan yang menikmati sukacita pertambahan usia. Biarlah mereka terus merasakan bahwa kebaikan-kebaikan boleh mereka alami, bukan karena kuat dan hebat mereka, namun semata-mata karena kasih dan anugerah Allah bagi mereka. Tuntun mereka dengan kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini, kami mohon Engkau menuntun di dalam kasih dan anugerah-Mu, agar hidup kami senantiasa bertaut pada firman-Mu. Mohon ampun atas segala dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya iman kita semakin teguh di dalam Kristus untuk melakukan kebenarannya dalam kehidupan ini. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.